Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah para mahasiswa kita dapat ketemu kembali dalam pertemuan kita selanjutnya di dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Baik, dalam kesempatan ini saya akan meneruskan materi perkuliahan kita, yaitu tentang lapangan hukum, keterkaitan dengan materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan tentang lapangan hukum itu sendiri, saya akan menjelaskan sedikit tentang makna daripada norma. Nah, dalam hal ini perlu saudara-saudara ketahui sebagai mahasiswa, seperti apa yang sudah dijelaskan pada pertemuan pertama kemarin tentang batasan hukum. Nah, salah satunya di sini kita akan membahas tentang norma. Norma merupakan aturan-aturan dengan sanksi-sanksi yang dimaksudkan untuk mendorong bahkan menekan orang per orang, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai nilai-nilai sosial. Perlu kita ketahui bersama juga bahwa di dalam norma itu sendiri, di negara kita, negara Indonesia, ada macam-macam norma. Yang pertama adalah mengenai norma agama. Nah, norma agama adalah merupakan norma mutlak yang berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah norma kesusilaan, adalah petunjuk hidup yang berasal dari akhlak atau dari hati nurani sendiri tentang apa yang lebih baik dan apa yang buruk. Yang ketiga adalah norma kesopanan, adalah petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sedangkan norma yang keempat adalah himpunan petunjuk hidup dan peraturan-peraturan oleh pemerintah. Dalam kesempatan ini juga akan melihat hukum dalam berbagai golongannya. Yang pertama kita lihat hukum berdasarkan wujudnya. Nah, hukum berdasarkan wujud ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum tertulis, yang kedua adalah hukum tidak tertulis. Hukum yang tertulis ini yaitu adalah hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai aturan negara. Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu adalah hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu, yaitu adalah seperti hukum adat. Ini dalam yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat berdasarkan ruang dan wilayah berlakunya. Para mahasiswa yang berbahagia, ada 3 ruang lingkup dari wilayah. Yang pertama adalah lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu, yaitu seperti hukum adat. Hukum adat ini juga bermacam-macam. Ada hukum adat Batak, hukum adat Minangkabau, Jawa, dan sebagainya. Yang kedua adalah yaitu nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu daerah tertentu. Itu misalnya adalah hukum Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, yang seperti kita lihat dalam hukum perang, hukum internasional, atau hukum perdata internasional. Nah, kita akan lanjut melihat yaitu hukum berdasarkan waktu diaturnya, yaitu hukum yang berlaku sekarang ini atau pada saat ini, yaitu juga sama disebutkan dengan hukum positif. Yang kedua, hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Oke, kita akan lanjut lagi dengan golongan hukum yang berikutnya, yaitu adalah berdasarkan isi. Nah, di sini terbagi menjadi 2, yaitu adalah hukum publik dan hukum privat.
Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum privat yaitu adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang yang satu dengan yang lainnya dan bersifat pribadi. Nah, kita akan lanjut lagi kepada hukum berdasarkan tugas dan fungsinya, yaitu adalah hukum material dan hukum formal. Nah, yaitu adalah hukum yang berisi perintah dan larangan, terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana, hukum perdata, dagang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian hukum formal yaitu hukum yang berisi tentang tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Ini terdapat di dalam hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Baik, dalam kesempatan ini juga saya akan menggarisbawahi para mahasiswa. Saudara adalah sebagai seorang calon guru, kita di dalam mata kuliah pengantar hukum ini kita sudah mempelajari nantinya berbagai pengantar yang ada di dalam mata kuliah kita. Ini adalah sebagai bekal awal kita nanti setelah kita saudara akan menjadi calon-calon guru. Tetapi saudara bukan menjadi sebagai ahli hukum. Jadi kita harus bisa membedakan antara beda kita mempelajari ilmu hukum di FKIP, khususnya di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan mereka yang ada di Fakultas Hukum, Ilmu Hukum. Nah, di kita adalah sebagai bekal dasar kita nanti untuk menjadi sebagai seorang pendidik gitu. Nah, ini yang perlu saudara tekankan, yang perlu saudara pahami sebagai mahasiswa di dalam lebih jauh nanti memahami hukum yang ada pada program studi kita. Sehingga kita tidak salah menafsirkan apa yang dikatakan nanti kita sebagai orang yang profesional ya. Baik, dalam kesempatan ini saya kira perkuliahan kita cukup sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa kembali dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam semua aktivitas kita. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.